Halo Dulur JKN, kembali lagi di podcast Pojok Bersinar, berbagi inspirasi dan narasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mbak Farah Gita Kusuma. Halo Mbak Farah. Halo semuanya, Dulur JKN. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Mbak, ke Dulur JKN kita. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Gita Kusuma. Jabatan saya sekarang sebagai Relationship Officer Kantor Cabang Palembang. Oke, nah Mbak Farah, kita hari ini mau ngebahas tentang PBPU Pemda. Nah, mungkin Mbak Farah bisa jelasin dulu nih, apa sih PBPU Pemda itu? PBPU Pemda itu adalah pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan dan difasilitasi pembayaran iurannya oleh pemerintah daerah gitu. Gitu. Oke, nah kalau untuk mekanisme pendaftarannya itu gimana Mbak? Untuk mekanisme pendaftaran yang jelas penduduk yang terdaftar di Pemda setempat. Jadi dibuktikan dia dengan KK atau KTP. Selanjutnya si calon peserta ini dijelaskan bahwa bersedia atau tidak didaftarkan di kelas 3 gitu. Oh, gitu. Selanjutnya untuk sektor informal juga didaftarkan. Misalnya yang informal itu adalah pekerja-pekerja yang gajinya tidak tetap. Gitu. Seperti sopir, pedagang, ya, petani, nelayan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu calon pesertanya tidak terdaftar aktif sebagai PBIJK atau PPU. PPU itu kan ada 2, ada PPU penyelenggara negara dan PPU swasta. Nah selanjutnya itu ada juga satu lagi calon pesertanya adalah yang sudah melewati pendataan sosial ekonomi daerah. Jadi dia belum mampu atau tidak mampu membayarkan iuran secara mandiri. Oh gitu. Jadi ini lebih ke peserta yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri gitu ya Mbak ya. Jadi bisa didaftarkan sebagai peserta PBPU Pemda. Iya benar. Nah tadi kan Mbak juga menjelaskan nih yang tidak termasuk sebagai peserta PBIJK. Kalau peserta PBIJK itu gimana Mbak? Kalau dia PBIJK, dia didaftarkan melalui SK Kementerian Sosial, gitu. Jadi didata dulu oleh dinas sosial setempat, baru nanti didaftarkan melalui aplikasi SIKNG yang ada di dinas sosial. Oke, jadi kalau PBIJK ini dari Kementerian Sosial berarti pemerintah pusat Mbak ya? Benar. Bisa dikatakan begitu. Nah kalau untuk PBPU Pemda ini pemerintah daerah. Iya, jadi kalau itu sudah termasuk syarat dan ketentuan yang sudah Mbak jelaskan tadi ya? Atau ada syarat dan ketentuan lain gitu? Sementara itu sudah. Itu udah jelasinnya. Semuanya sudah. Nah kalau peserta ini kan banyak yang ini Mbak ya, ragu gitu loh. Kalau untuk mendaftar PBPU Pemda ini apakah ada yang bilang harus menunggak dulu gitu, ada yang bilang justru kalau nunggak nggak bisa, harus dilunasi dulu gitu. Nah itu gimana Mbak? Kalau dia adalah peserta yang PBPU Mandiri menunggak, itu bisa langsung dialihkan, gitu. Jadi untuk pendaftarannya sendiri sebenarnya tergantung dengan perda masing-masing ya. Gitu Del. Untuk pendaftaran kan kita memang melalui dinas sosial, dinas kesehatan, atau bisa juga rumah sakit. Untuk kantor cabang Palembang sendiri nih ada yang dari rumah sakit untuk pendaftarannya. Jadi sesuai dengan perda masing-masing. Oh gitu. Nah kalau yang dari rumah sakit itu gimana Mbak? Itu untuk peserta yang memang sudah dirawat inap ya? Gimana Mbak? Kebanyakan iya, gitu. Sama halnya kita kan juga ada beberapa rumah sakit yang langsung berkontak dengan dinas kesehatan, gitu. Jadi dinas kesehatan nanti berkontak dengan petugas BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi lebih mudah ya, Mbak ya. Gitu. Berarti Dulur JKN jangan khawatir ya. Takutnya misalnya pengurusannya ribet gitu Mbak ya prosesnya. Nah dan juga nih yang beredar di masyarakat kan ada juga infonya itu harus bayar atau gimana. Nah itu sebenarnya gimana Mbak? Kalau untuk pembayaran sebenarnya tidak ada pungutan biaya apapun untuk pendaftaran BPJS Kesehatan melalui PBPU Pemda. Jadi PBPU Pemda memang memberikan fasilitas kepada masyarakatnya secara gratis, tidak dipungut biaya kalau untuk pendaftaran.
Tapi untuk masalah biaya iuran itu kan ditanggung oleh PBPU Pemdanya, itu oleh Pemda setempat. Kalau iuran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh Pemda setempat itu besaran iurannya berapa, Mbak? Untuk besaran iurannya kan dia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Nah, itu adalah perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Nah, itu tentang jaminan kesehatan. Jadi besarannya itu sebesar 42.000. Nah, tapi dari tahun 2021 sampai dengan sekarang tak disubsidi nih dari pemerintah pusat. Jadi Pemda membayarkan sebesar 37.800, sisanya 4.200 dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBN. Oh begitu, oke. Nah, apakah ada kerjasama nih Mbak antara Pemda dengan BPJS Kesehatan gitu terkait untuk pengelolaan peserta PBPU Pemda ini sendiri? Ada. Kita ada MOU khusus antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Itu dinamakan Rencana Kerja atau RK. Jadi di dalam RK tersebut dijelaskan nih bagaimana mekanisme pendaftaran. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa dia harus penduduk setempat dengan dibuktikan dengan KKTP. Nah, selanjutnya ada juga untuk mutasi PBPU Pemda, misalnya dari segmen apa ke segmen PBPU Pemda sendiri. Terus juga dalam RK dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi pihak pertama BPJS Kesehatan dan pihak kedua dengan pemerintah daerah punya masing-masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Terus ada juga poin penting terkait dengan ketersediaan anggaran. Itu dijelaskan di poin rencana kerja dan juga jangka waktu ke PKS-nya sampai berapa lama. Biasanya sih minimal 1 tahun. Berarti PKS ini untuk berapa lama jangka waktunya itu tergantung dari Pemda masing-masing, Mbak ya? Iya, kesepakatan. Berbeda-beda ya tergantung alokasi anggaran. Oke. Nah, kalau untuk pelaksanaannya di lapangan nih Mbak, apakah ada kendala nih untuk pendaftaran peserta PBPU Pemda sendiri yang Mbak rasakan pengalamannya nih selama ini? Oke, kalau tantangan ya tetap ada ya Mbak Adel. Biasanya sih kalau untuk tantangannya yang pertama itu validitas data peserta. Nah, itu biasanya sering belum padan dengan data Dukcapil gitu. Jadi yang kedua terus ada pemutakhiran data nih, misalnya si peserta sudah pindah domisili atau sudah meninggal dunia tapi terlambat untuk dilaporkan ke dinas terkait. Jadi terkadang ada miss atau selisih. Nah, yang ketiga itu masalah tantangannya itu adalah kecukupan anggaran dari Pemda sendiri. Gitu. Ya, itu lumayan ya tantangannya ya kalau. Oke. Nah, kalau misalnya dengan tantangan yang dihadapi tadi itu gimana nih Mbak? Strategi atau yang dilakukan BPJS Kesehatan? Kalau strategi sih kita biasanya advokasi ya Mbak ya. Jadi kita lebih ke menjalin hubungan dulu nih dengan si Pemdanya. Jadi kita mau advokasi, baiknya bagaimana kita memberikan saran kepada mereka seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mbak juga bahas terkait pemadanan data Dukcapil nih Mbak ya. Jadi kalau misalnya data peserta itu tidak padan Dukcapil, itu apakah pesertanya yang harus melapor atau bagaimana Mbak untuk menyesuaikan datanya tadi? Iya, jadi kan karena kita berbasis data kependudukan ya, jadi si peserta yang mana dia hanya ada belum update identitas, belum ada nomor KK atau nomor NIK, itu wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar bisa dikeluarkan identitasnya gitu. Oke. Nah, dan juga nih banyak juga ya untuk peserta-peserta di luar sana yang bertanya gitu. Kalau misalnya statusnya itu nonaktif gitu ya. Nah, itu karena apa itu Mbak? Karena kan ada yang bilang karena nggak berobat-berobat gitu ya. Jadi dinonaktifkan gitu. Apakah harus sakit dulu atau gimana kan minimal dipakai gitu. Ada yang bilang gitu karena itu gimana nih Mbak sebenarnya? Sebenarnya itu walaupun kita nggak pakai pun itu tetap aktif, tergantung dari pendataan dinas sosial. Jadi dia kan masuk ke DTKS ya Mbak Adelia itu
datanya miliknya Dinas Sosial. Jadi mereka selalu mereview data tersebut. Jadi kalau memang misalnya sudah dirasa tidak masuk kriteria data tersebut, maka itu akan dinonaktifkan. Nah, itu biasanya dilaporkan Dinas Sosial ke aplikasi NG tadi, selanjutnya baru keluarlah SK Kementerian Sosial. Ya, berarti penonaktifannya berdasarkan SK tadi ya, Mbak? Benar, bukan karena nggak pernah dipakai kartunya. Jadi bukan karena riwayat pelayanan kesehatannya ya, jadi berdasarkan SK dari Kemensos yang didapat dari itu tadi ya, review data apakah masih layak atau tidak sebagai peserta PBI atau PBPU Pemda. Oke. Mungkin Mbak, apa sih harapan kedepannya gitu ya terhadap keberlanjutan program PBPU Pemda ini? Harapannya yang jelas Pemda itu tetap menjamin masyarakatnya terlindung kesehatannya. Jadi dengan cara ya tadi Mbak, memastikan kecukupan anggarannya. Kalau bisa ditingkatkan kita karena kan masyarakat ini kan selalu bertambah ya untuk datanya gitu. Terus yang kedua harapannya penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah setempat, misalnya yang sering bersentuhan itu kan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah peningkatan literasi. Jadi, literasi dan pengetahuan masyarakat tentang program JKN kita ini. Tuh. Nah, kalau dari kita sendiri nih Mbak ya, BPJS Kesehatan, upaya kolaborasi dengan Pemda itu yang selama ini sudah kita lakukan apa aja Mbak? Selain kita kan biasanya advokasi Mbak, jadi kita itu juga ada forum-forum. Jadi ada forum komunikasi, ada forum koordinasi. Jadi di situ tempat kita bersilaturahmi, saling bertukar informasi gitu. Jadi kita juga melaporkan, juga ditanggapi oleh pemerintah daerah. Gitu. Kalau untuk sosialisasi ke peserta juga ada ya Mbak ya? Ada. Jadi kalau untuk sosialisasi di mana kan kita juga ada bagian Yanser juga, bagian Kepser lebih kepada badan usaha biasanya, atau kalau untuk ke PBPU Pemdanya langsung biasanya kita berkolaborasi lagi dengan bagian Yanser ya, pelayanan peserta ya. Benar. Nah, untuk lebih ke sosialisasi. Oke. Nah, terakhir nih Mbak Farah, ada nggak pesan yang mau disampaikan ke dulur-dulur JKN kita nih gitu, khususnya terkait untuk peserta PBPU Pemda? Pesannya biasanya sih kita itu kan kalau sakit yang kita cek pertama kali kan kartu ya Mbak ya, kartunya aktif atau enggak. Jadi pesannya coba selalu kita cek berkala nih data kita. Tuh, kalau misalnya datanya aktif, berarti kita kan tidak akan ada kendala untuk melakukan pelayanan kesehatan. Terus yang kedua itu masalah juga terkait dengan akses layanan. Jadi PBPU Pemda ini sekarang mendapatkan sama aksesnya full merata di seluruh Indonesia, asalkan dia tetap berpedoman sama sistem rujukan berjenjang. Gitu. Terus untuk manfaatnya lagi kan ini kita sebagai masyarakat ya, rakyat Indonesia itu bergotong royong jadinya Mbak. Iya, jadi kita sebagai warga negara itu ikut berkontribusi dalam gotong royong nasional. Jadi kan yang sehat menolong yang sakit. Iya. Gitu. Oke. Nah, berarti untuk dulur JKN jangan ragu ya untuk mendaftar sebagai peserta JKN gitu. Karena untuk PBPU Pemda sendiri ini sudah yang seperti dijelaskan Mbak Farah tadi, untuk ketentuan, syarat, dan mekanismenya udah cukup mudah ya Mbak ya, gitu. Dan untuk manfaatnya juga sama dengan peserta JKN lainnya. Iya benar. Jadi jangan ragu nih, jangan berpikiran bahwa PBPU Pemda itu berbeda dari yang lain. Padahal dia hanya segmennya aja berbeda, tapi kepesertaannya itu sama gitu. Semuanya
peserta JKN. Benar. Ya, Mbak ya. Nggak ada diskriminasi perbedaan karena kita mudah, cepat, setara. Oke, terima kasih banyak Mbak Farah Iya, untuk sama-sama, waktunya Mbak hari Adel. ini. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di waktu berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih kembali. Oke, mungkin itu tadi podcast kita hari ini bersama Mbak Farah Gita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat.